Ya, selamat bertemu kembali di dalam channel kita, yaitu channel otomotif. Ya, pembelajaran kita hari ini mengenai perawatan berkala sistem utama pada engine dan mekanisme katup, yang dimana judul besarnya itu adalah mengidentifikasi komponen-komponen pada mesin. Dan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fungsi komponen mesin dengan benar yang terdapat pada KD3. Selanjutnya, peserta didik dapat membedakan tiap komponen yang ada pada mesin dengan tepat itu terdapat pada KD4. Ya, nanti setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu untuk eh, mendapatkan tujuan pembelajaran ini. Ya, perhatikan di sini ada gambar mesin. Mesin yang kita pergunakan pada mobil itu kalau sudah kita gunakan atau kita lakukan beroperasi, maka dia akan mengalami yang namanya perubahan, baik itu perubahan secara fisik, baik juga perubahan secara ukuran. Oleh sebab itu, mesin yang sudah mengalami perubahan, dia tidak akan bisa kembali seperti awal ketika dia eh, boleh eh, di pertama sekali dinyalakan. Dia akan mengalami perubahan baik itu dari segi tenaga, suara, dan lain-lain. Oleh sebab itu, maka diperlukan yang namanya perawatan rutin yang harus dilakukan terhadap komponen-komponen engine. Dan perawatan rutin itu yang disebut dengan tune up engine itu dilakukan untuk memperpanjang usia pada mesin. Oke, berbicara mengenai mesin. What is engine? Apa itu mesin? Ya, kalau kita perhatikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mesin dikatakan di sana adalah perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang jalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam. Ya, jadi dikatakan perkakas berarti dapat dikatakan benda-benda mati. Dan benda-benda mati ini disusun dengan rapi dengan mekanisme yang sudah terukur dan itu digerakkan oleh tangan manusia, boleh motor penggerak, bahkan bahan bakar atau tenaga alam. Dan kalau kita berbicara mesin di bidang otomotif, terlebih di TKR, kita berbicara mesin di sini adalah mesin pada mobil. Ya, mesin pada mobil yang terdapat pada mobil ini berada pada depan mobil. Jadi ini adalah salah satu contoh gambar mesin yang ada pada mobil. Ya, lanjut. Bagian-bagian mesin. Kalau kita lihat secara detail, bagian-bagian mesin ini kalau kita belah ini terbagi atas 3 bagian. Ya, yang pertama ini bagian besar ini yang paling atas ini namanya adalah Dexel. Dexel atau sering dikatakan cylinder head, ya, atau kepala silinder. Jadi di sini cylinder head atau Dexel ini terdapat juga komponen-komponen kecil yang berfungsi juga sebagai penunjang untuk bergeraknya mesin tersebut seperti rocker arm, push rod, dan valve spring. Ini adalah bagian-bagian dari katup. Bahkan masih ada lagi, nanti akan kita lihat
pada slide berikutnya. Ini adalah bagian besar yang pertama, cylinder head. Nah, jadi ini adalah belahannya. Jadi mulai dari sini ke atas, ini adalah cylinder head atau sering dikatakan decksel. Yang kedua, di sini ada bagian besar. Ini yang paling besar yang terdapat pada mesin. Ya, paling besar ini, disinilah terjadinya pembakaran. Disinilah terjadinya pembakaran, kompres, dan usaha, yang dimana bagian ini dikatakan adalah silinder. Ya, ini adalah silinder atau sering dikatakan blok silinder. Ya, silinder blok atau blok silinder. Disinilah terjadi pembakaran itu, dan bahan bakar itu semua di sini terbakar. Selanjutnya, ini adalah di dalam silinder ini terdapat bagian-bagian komponen mesin juga, seperti piston, connecting rod, ya, flywheel yang terikat pada crankshaft, ya. Ini crankshaft yang paling bawah yang terikat dengan connecting rod, ya. Ini adalah untuk menggerakkan piston bergerak naik dan turun. Selanjutnya bagian yang paling ketiga yang paling besar itu adalah carter atau tempat oli, ya. Carter atau tempat oli. Ya, di sini carter dan tempat oli ini di sini tidak terlalu banyak komponen-komponen mesin lagi, karena dia hanya sebagai tempat penampungan oli. Jadi oli itu tertampung di sini dan akan disemprotkan di bagian-bagian penting yang terdapat pada mesin. Ya, selanjutnya ini adalah gambar carter atau cylinder head yang saya katakan tadi. Ini kelihatan dari atas, ya. Inilah yang terhubung ke silinder blok, ya. Inilah terhubung silinder blok. Jadi ini di balik ini, ya. Dibalik. Ini yang bawah, yang di belakangnya yang di atas, ya. Ya. Ini yang bawah, yang di belakang itu yang bagian atas. Oke. Ini paling belakang ini adalah bagian atas. Ini paling bawah. Ini yang terhubung ke silinder blok. Ya. Coba kita perhatikan di sini bagian-bagian yang ada pada silinder head. Ya, yang pertama itu adalah intake valve. Intake valve atau sering juga dikatakan katup masuk, ya. Katup masuk. Jadi yang dimana fungsinya adalah mengatur masuknya bahan bakar dan udara ke silinder, ya, atau ruang pembakaran. Selanjutnya di sini ada water jacket. Ya, water jacket ini adalah saluran yang ada pada cylinder head atau sering dikatakan saluran air yang ada pada cylinder head. Selanjutnya ada ruang bakar. Jadi ini ada yang ditandai yang bagian ini. Nah, ini ruang bakar. Ruang bakar selain daripada silinder, ya. Ini adalah ruang bakarnya, ya, ruang bakar yang ada pada silinder head. Samping ada juga pada silinder blok. Selanjutnya exhaust valve. Kalau ada tadi di sini intake valve, di sini ada exhaust valve. Jadi exhaust valve itu yang dimana fungsinya adalah sebagai katup buang, ya. Katup buang mengatur pembuangan atau hasil-hasil sisa pembakaran pada mesin. Jadi ini adalah katup buang, dia akan membuka ketika langkah usaha selesai. Selanjutnya di sini adalah lubang busi. Ya, ini adalah untuk memercikkan bunga api, ya. Ini adalah untuk memercikkan bunga api. Jadi di sini ada busi. Ada busi. Jadi melalui busi inilah akan terjadi pembakaran. Selanjutnya
di sini ada lubang baut ya, lubang baut kepala silinder. Jadi kalau kita perhatikan di sini bisa dihitung sendiri nanti berapa jumlah bautnya ya, bisa dihitung sendiri berapa jumlah bautnya. Kalau di sini 1 2 3 4 5 ini ya, 4 5 6 7 8 9 10 ya, ada 10 baut yang mengikat deksel dan blok silinder ya. Kalau kita lihat secara kalau kita bongkar silinder head tadi atau deksel tadi, inilah dia inilah yang terdapat di bagian-bagian pada deksel tersebut ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Ini adalah pulp cover. Pulp cover ini adalah tutup dari deksel ya, tutup dari silinder head. Jadi inilah yang menutup bagian dari katup atau pulp agar oli tidak memercik ya, oli tidak berserakan. Inilah tutupnya, ini sebagai tutupnya. Ini di sini juga terdapat untuk pengisian oli ya, tutup pengisian oli. Selanjutnya di sini ada pulp spring assembly. Ini adalah pegas ya, pegas yang ada pada katup ya, yang dipergunakan pada katup untuk menekan katup, untuk membuka dan menutup ya. Di sini ada headboard, yaitu baut ya, baut yang ada pada deksel atau cylinder head. Di sini ada core plug. Core plug itu adalah untuk busi ya, busi. Ini adalah untuk busi. Exhaust manifold. Exhaust manifold adalah exhaust, sering dikatakan exhaust pembuangan. Nah, di sini adalah membuang sisa-sisa pembakaran. Ini dia exhaustnya ya. Ini terhubung ke knalpot ini ya. Ya, ini terhubung ke knalpot. Baru ini ada exhaust manifold gasket. Ini gasketnya nih ya. Nah, gasket atau sering dikatakan ring ya. Ya, ring atau apa dikatakan lagi nama lainnya itu ya, panahan ya. Ini ada gasket. Selanjutnya ini ada pulp. Pulp itu adalah katup ya, pulp itu adalah katup atau sering dikatakan klep ya. Ini klep namanya ya. Ya, ini ada push rod. Push rod ini adalah berfungsi untuk menekan bagian dari pulp spring. Jadi inilah yang akan menekan nanti untuk menggerakkan katup. Nah, ini sering dikatakan lidi-lidi ya, lidi-lidi. Ini sudah sangat jarang kita ketemukan pada mesin-mesin sekarang ini. Ini ada lifter. Lifter ini sering dikatakan botol-botol. Ini untuk menggerakkan push rod ya. Ini untuk menggerakkan push rod. Berarti kalau kita lihat pada jenisnya ini, berarti camshaftnya ini bukan berada di atas, tetapi kalau seperti ini dia berarti camshaftnya berada di bawah. Ya, ini ada lagi gasket kepala ya. Nah, gasket ini dipergunakan untuk menghindari terjadinya hubungan langsung antara besi dengan besi, antara cylinder head dengan blok silinder. Ini dia ya. Nah, jadi ini cylinder head, ini semua cylinder head, ini tadi ya. Ini bagian-bagian kecilnya. Ini ada gasket lagi, tapi ini kalau tadi di sini exhaust untuk saluran buang, ini intake. Intake itu berarti masuk ya. Intake itu berarti masuk. Nah, berarti ini
gasket manifoldnya untuk masuk ya, gasket untuk masuk. Jadi ini dipasang dulu baru dipasang nanti intake manifoldnya ya. Baru selanjutnya di sini ada intake manifold ya, intake manifold yang fungsinya adalah sebagai saluran masuknya bahan bakar dan udara ya. Di sini dikontrol dia ya, di sini ya, intake manifold atau sering dikatakan exhaust masuk ya. Lanjut. Nah, ini dia yang terdapat pada bagian-bagian dari cylinder head. Nah, ini dia yang mulai dari mana nih, B C B A I J K L M. Inilah yang terdapat pada cylinder head ya. Kita akan bahas yang pertama. Di sini ada bagian A, yaitu intake valve rocker arm atau spring. Yang kedua itu B, valve cover atau sering saya katakan tadi adalah tutup dari deksel ya. Selanjutnya di sini yang ke C, intake port. Jadi ini adalah saluran masuk ya, saluran masuk ya. Ini saluran masuk, ini adalah saluran masuk. Saluran masuk pada deksel ya. Selanjutnya yang D, dead head ya. Ini adalah kepala ya, head cylinder atau cylinder head. Selanjutnya I, itu adalah camshaft ya. Ini berbeda seperti gambar yang pertama tadi ya. Ini camshaftnya berada di atas. Camshaft ini fungsinya untuk menekan rocker arm ya, menekan rocker arm, dan rocker arm akan menekan katup atau klep atau valve ya, untuk membuka saluran-saluran yang ada di sini. Sudah. Selanjutnya ini ada J, itu exhaust valve ya, sama seperti tadi ya. Kalau ini tadi intake ya, ini exhaust. Intake artinya masuk, exhaust berarti artinya keluar, saluran keluar. Selanjutnya di sini K ini adalah busi ya, busi atau spark plug ya. L ini adalah saluran keluar ya, saluran keluar. Di sinilah yang terhubung nanti exhaust manifold atau exhaust dari pembuangan. Pada sini tadi intake manifold ya. Baru ya, sampai situ aja kita bahas. Sekarang kita membahas bagian yang atasnya saja. Oke, saya akan jelaskan dulu cara kerjanya seperti apa ya. Cara kerja pada katup ya. Perhatikan gambar ini adalah contoh mesin diesel 4 langkah ya. Mesin diesel 4 langkah, dia tidak jauh beda dengan mesin bensin ya. Perhatikan langkah hisap dulu, apa yang terjadi pada langkah hisap. Perhatikan langkah hisap ya. Ini dia langkah hisap. Apa yang terjadi? Coba perhatikan kembali. Langkah hisap ini berada pada posisi 0 ya. Ini 0 derajat ke atas, TMA nya. Ini berada pada TMA. Piston berada dari TMA, dan katup hisap terbuka, udara masuk melalui intake manifold ya. Katup buang tertutup. Ingat ya, katup hisap terbuka, udara masuk melalui intake manifold, piston
bergerak dari TMA ke TMB dan katup buang tertutup. Artinya TMA ke TMB adalah titik mati atas menuju titik mati bawah. Kita perhatikan pergerakannya. Iya. Nah, coba perhatikan dari sini tadi ada masuk udara dan katup ini, rocker arm ini tadi ini terdorong ya, terdorong ke bawah dan ini terbuka tadi, ya kan? Nah, itu adalah langkah hisap. Selanjutnya langkah kompres. Ini langkah kompres. Apa yang terjadi langkah kompres? Oke. Perhatikan langkah kompres. Langkah kompres, piston bergerak dari TMB ke TMA, ya. Sekali lagi, piston bergerak dari TMB ke TMA, ya. Katup buang tertutup, tetap tertutup. Tadi waktu langkah hisap pun katup buang tertutup, dan di sini katup hisap juga tertutup. Artinya kedua katup ini tertutup, ya. Nah, kalau ini terbuka berarti akan bocor kompresnya. Jadi tidak berhasil langkah kompresnya kalau ini ada yang terbuka atau bocor, ya. Jadi langkah kompres itu tadi, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Jadi dari bawah ini tadi menuju dia ke atas. Kita ulang sekali lagi. Iya, itu dia, ya. Nah, jadi di sini camshaft juga tidak menggerakkan rocker arm untuk menggerakkan klep atau valve, ya. Selanjutnya ini adalah langkah kedua. Ini adalah langkah usaha. Langkah usaha apa yang terjadi? Ya, katup hisap tertutup, ya, dua kali ya, katup hisap tertutup. Katup buang juga tertutup. Katup buang juga tertutup. Ini yang dikatakan langkah usaha, ya. Langkah usaha. Kedua katup berarti tertutup, ya. Baru apa yang terjadi pada injektor? Injektor akan mengabutkan bahan bakar. DB itu adalah bahan bakar. Dia akan menyemprotkan bahan bakar atau mengabutkan bahan bakar dalam partikel-partikel yang kecil, ya. Baru piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, ya. Selanjutnya langkah buang. Langkah buang apa yang terjadi? Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Baru gas pembuangan itu akan keluar dari saluran ini, akan keluar sisa-sisa pembakaran, ya. Sisa-sisa pembakaran yang terjadi sebelumnya. Dan di sini katup buang terbuka, ya. Katup buang terbuka tetapi katup hisap tertutup. Supaya jangan melalui ini dia keluar, tapi dia melalui katup buang. Ya, itu adalah cara kerja atau langkah mesin 4 tak pada mesin diesel. Tidak jauh beda dengan yang terjadi pada mesin bensin, ya. Oke, saya akan jelaskan komponen-komponen yang ada pada mesin dulu, ya, agar nanti kalian mampu untuk mengetahui komponen-komponen mesin apa. Ya, perhatikan, ya, ini yang ada pada mesin Duratec HE 4 silinder FPI, ya, port full injection. Jadi pada mobil port, ya, inline gasoline engine development, artinya adalah ini mempergunakan jenis pompa inline, ya. Oke, kita lanjut. Iya, ini tadi kalau kalian sudah tahu apa namanya, ini adalah crankshaft atau pur as, ya, crankshaft atau pur as. Jadi dari contoh pada
crankshaft ini kita bisa langsung tentukan berapa jumlah pistonnya ya. Kalau saya langsung bisa tentukan ini jumlah pistonnya adalah 6 ya, ada 6 ini 1 2 3 4 5 6 ya. Ini adalah tahanan pada kuras. Ini juga ya ada 3 ini ya. Ada 6 piston. Iya, ini namanya adalah tiang sokar ya, tiang sokar. Inilah yang akan menghubungkan kuras dengan piston. Jadi ini ada metalan, ini metalan, ini bantalan ya. Oke. Iya, ini pistonnya ya. Ini pistonnya. Piston ini dikasih pen untuk mengikat. Ini tadi tiang sok. Ini namanya tadi, ini apa namanya? Ini adalah cylinder head tadi yang kita bahas ya. Cylinder head. Oke. Catat cepat ya. Ini adalah pegas ya, spring namanya ya, spring atau pegas, spring pulp ya. Ini tadi pulpnya atau dikatakan juga klep ya. Ya, jadi dia ada dua pasang ya. Nah, dua pasang untuk masuk, dua pasang untuk keluar. Oh, ini ternyata 4 piston ya. Ini namanya adalah camshaft ya. Ini camshaft. Inilah yang akan menggerakkan pulp atau klep ya. Dia akan mendorong melalui noken-noken asnya nih ya. Ya, ini tadi ada gasket ya, gasket. Oke, masuk ini bagian yang depan mesin ya. Ini adalah bagian timingnya nanti nih ya, bagian timing. Ini ada pompa. Kalau saya lihat ini adalah pompa oli ya. Iya, ini tadi kan ini terhubung ke kuras atau terhubung ke apa namanya, kuras atau crankshaft ya, crankshaft. Nah, ini terhubung pompanya tadi nih ya, pompa ke kuras. Jadi di sini sudah ada ukurannya, sudah ada tandanya. Jadi jangan salah. Iya. Ini camshaft ya, ini camshaft tadi. Ini juga harus berada pada tandanya ini. Supaya setelannya jangan lari ya. Jadi ini dihubungkan melalui rantai timing. Ini namanya rantai timing ya. Oke, ini adalah sebagai penahan atau setelan ya, pada rantai timing. Itu adalah tutup untuk timing namanya. Ini yang dikatakan tadi tutup pada cylinder head ya. Jadi ini tutup pada cylinder head. Pada tutup ini terdapat juga tutup untuk pengisian oli ya. Ini adalah tutup pengisian olinya ya. Di sini ada tadi juga karet ya untuk penghubung dari cylinder head ke tutupnya.
supaya olinya jangan keluar. Ya, ini tadi namanya adalah starter ya, starter atau tempat penampungan oli. Ya, starter atau tempat penampungan oli. Dia tidak perlu banyak komponen di dalam, hanya tempat penampungan oli. Ya. Ini adalah dinamo starter. Ini dinamo starter. Lanjut. Ini dipasang sensor-sensornya ya. Sensor. Ini juga sensor pada genset ya. Ya, ini yang tadi dikatakan adalah exhaust atau intake manifold ya. Ini adalah intake manifold, dimana ini melalui inilah masuknya udara ke ruang pembakaran atau silinder ya. Ini intake manifold. Ya, ini adalah stick oli. Stick oli yang fungsinya adalah memeriksa kondisi oli ya, memeriksa kondisi oli. Ya, ini namanya nozzle atau injektor ya. Ini namanya nozzle atau injektor. Oke, ini ada busi pemanas. Sini ada busi pemanas tadi ya. Busi pemanas. Nah, ini adalah pompa air ya. Pompa air yang ada pada mesin. Nah, ini adalah kompresor yang ada pada AC. Ini namanya alternator untuk mengisi kembali baterai ya. Ini dihubungkan ya supaya bisa digerakkan ya. Ini tadi yang dikatakan exhaust manifold ya, exhaust manifold. Ini dia, ini akan dihubungkan ke knalpot ya. Bisa juga dipegang kalau dalam kondisi panas ya. Ini tutupnya ya, tutupnya. Ini adalah cara kerja mesin ya, ini adalah cara kerja mesin ya, perhatikan. Ini tadi namanya adalah roda gila atau flywheel. Ya, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Ya, kita lanjutkan. Jadi yang menjadi tugas kalian nanti adalah silahkan nanti kalian berikan komentar di video ini. Tulis namamu agar saya tahu siapa yang sudah menonton dengan baik. Tulis kelas 11 TKR ya, seperti ini. Baru asal sekolah. Nah, karena bukan dari sekolah tertentu saja, dan pelajaran apa yang kamu dapatkan ya. Tulis di sini apa yang kamu dapatkan setelah menonton video ini. Jadi demikian dulu pembelajaran kita. Saya akan tunggu nanti tugas kalian. Saya akan lihat bagaimana perkembangan kalian ya. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada video-video berikutnya. Salam sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker.
Sampai bertemu kembali.